Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Saya ingin membacakan firman Tuhan dari Kejadian 4 ayat 3, 4, dan 5. Kejadian 4 ayat 3, 4, dan 5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kita baru membaca suatu peristiwa mengenai kakak beradik ini melakukan persembahan kepada Tuhan. Persembahan Habel diindahkan Tuhan, sementara persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Dan kalau kita membaca lebih lanjut, maka kita akan mendapati bahwa ini berujung kepada pembunuhan, ya saudaraku. Kain membunuh adiknya Habel, saudaraku. Sebelum kita lebih lanjut membicarakan mengenai persembahan ini, saya ingin mengajak saudara membaca satu firman Tuhan lagi di dalam Kejadian 8 ayat 20 dan 21, ya. Kejadian 8 ayat 20 dan 21. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Perhatikan saudara, persembahan yang dilakukan Nuh dengan Habel ini ada kemiripan, ada persamaan. Ya, di mana letak persamaannya? Habel membuat persembahan atau melakukan persembahan kepada Tuhan itu adalah dari ternak, hewan. Begitu juga dengan Nuh melakukan persembahan kepada Tuhan itu dari hewan, dari ternak, saudaraku. Dan kalau kita membaca di dalam Kejadian 8 ayat 20 mengenai persembahan Nuh, di sana ada kata-kata atau perkataan Tuhan yang bilang begini, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, ya. Jadi ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, ini menunjukkan ada suatu kesukaan besar, ya, di dalam hati Tuhan. Dia mencium bau yang harum dari korban bakaran ini, saudaraku. Apakah persembahan dari hasil tanah, ya, buah-buahan mungkin, ya, umbi-umbian, hasil berladang, apakah itu tidak boleh dijadikan suatu persembahan kepada Tuhan, sehingga Kain kemudian persembahannya tidak diindahkan? Mengenai Tuhan mau mengindahkan atau tidak, saudaraku, tentu saja itu adalah suka-sukanya Tuhan, saudaraku. Ya, atau kalau kita menggunakan bahasa pergaulan kita, ya sesuai selera Tuhan lah, ya. Kita manusia tidak dapat memutuskan secara sepihak bahwa persembahan apa yang Tuhan sukai. Kita harus belajar. Kita harus mencari tahu. Dari mana kita harus belajar dan mencari tahu? Dari firman Tuhan. Sebab persembahan di sini tidak selalu harus berbicara mengenai harta. Ya, jangan saudara berpikir ketika saudara mempunyai cukup banyak uang, saudara menebar uang di mana-mana, ya, maksudnya menebar uang di gereja A, gereja B, pelayanan A, pelayanan B, lalu itu merupakan persembahan yang berkenan. Belum tentu, saudaraku. Ya, saudara harus mencari tahu apa yang menyukakan hati Tuhan. Bisa jadi yang Tuhan kehendaki dari dirimu itu bukan harta kekayaanmu, ya, tetapi yang Tuhan kehendaki daripadamu adalah apa? Ketika engkau memberikan kepada Tuhan segala karaktermu yang buruk, ya, saudara datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ini orang yang sangat emosional. Aku ingin engkau melepaskan aku dari karakterku yang emosional ini. Karakterku yang sombong, karakterku yang pendendam, pendengki, ya, karakterku yang gampang untuk takut dan khawatir. Tolong ya Tuhan, inilah yang akan kupersembahkan kepada Engkau.
supaya aku menjadi pribadi yang diperbaharui. Bisa jadi itu saudaraku, yang Dia berkenan atas hidupmu. Ya, jangan saudara bilang, wah kalau begitu saya memberikan hal yang buruk dong kepada Tuhan. Tidak saudaraku. Ya, yang dipersembahkan Nuh dan Habel juga binatang saudaraku. Ya kan, binatang. Kelakuan kita yang karakter buruk itu juga bisa dikategorikan seperti kelakuan binatang. Ya kita aja yang tidak merasa karena sudah terbiasa saudaraku. Apakah saudara kira menjadi sombong itulah sesuatu yang berkenan di hadapan Allah? Justru kesombongan itulah yang membuat malaikat itu jatuh menjadi iblis. Ya, atau dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Dia akan menyediakan satu hari khusus untuk memperhitungkan dan menghukum segala orang yang congkak dan yang sombong, yang meninggikan diri. Ya, jadi kita jangan salah paham. Jangan kita menganggap Tuhan itu menginginkan segala hal yang bersifat materi dari diri kita. Ya, bisa jadi yang Tuhan inginkan adalah persembahan yang terburuk yang menjadi batu sandungan kehidupan kerohanianmu sendiri. Karakter-karakter jelek kita, itulah persembahan yang mungkin Tuhan inginkan engkau berikan kepadanya. Serahkanlah itu. Katakan, Tuhan, aku sadar aku ini seorang ya yang sombong misalnya, yang cinta uang, ya, yang suka mengingini barang orang lain alias mencuri. Itu saudaraku. Jangan saudara berkata kalau saya mempersembahkan itu berarti saya memberikan sesuatu yang buruk kepada Tuhan. Bukan saudaraku. Persembahan yang dilakukan Habel dan Nuh juga adalah binatang. Kelakuan-kelakuan buruk itu juga dapat dikategorikan sebagai binatang. Ya saudaraku, kita kan manusia. Apalagi dibilang kita ini adalah ciptaan yang serupa segambar dengan Allah. Berarti kita mempunyai karakter yang mulia seharusnya. Nah, kalau kita sudah mempunyai karakter-karakter yang buruk, ya, kesombongan, kejahatan, segala macam, ya, kan kita menjadi tidak manusia lagi sebetulnya. Karakter kita bisa saja dikatakan seperti binatang. Ya, kita juga suka sering kan mendengar orang mengatai seseorang dengan berkata sebuah nama yang disebut sebagai hewan. Ya, itu karena menggambarkan bahwa karakter orang itu sudah setara hewan yang disebutkan itu, saudaraku. Jadi kejadian mengenai persembahan Habel dan Kain ini itu menjadi pelajaran yang sangat baik bagi kita untuk merefleksikan diri, mengevaluasi kembali. Ya, mungkin selama ini kita sudah terbiasa melakukan persembahan-persembahan yang bersifat retorika. Ya, kita membersihkan persepuluhan, kita memberikan persembahan kasih, semua berbentuk materi. Tetapi sesungguhnya bukan itu yang Tuhan kehendaki yang kita harus persembahkan. Bisa jadi yang Tuhan kehendaki daripada dirimu adalah ketika engkau menyerahkan kepadanya segala sifatmu yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang melawan firman Allah. Demikian renungan kali ini, kiranya memberkati saudara. Kita jumpa lagi pada renungan yang lainnya. Haleluya, amin.